Shalom saudara. Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa setiap manusia pasti hidup untuk satu nilai utama? Saudara, nilai utama adalah satu hal yang dianggap paling berharga. Sehingga setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita pikirkan atau tuturkan, itu pasti selalu ditujukan untuk nilai utama tersebut. Ambil contoh saudara, kalau nilai utama kita adalah popularitas, maka setiap hal yang kita lakukan, serta bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, pasti kita lakukan supaya orang mengenal kita. Supaya orang tahu siapa kita. Begitu pula kalau misalnya nilai utama kita adalah kekayaan. Maka setiap hal yang kita lakukan, entah itu besar atau kecil, pasti kita lakukan untuk satu tujuan utama, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang lebih kaya dari sebelumnya. Nah saudara, hal ini tampaknya sekilas itu wajar dan sah-sah saja. Tapi tahukah saudara bahwa Yakobus melihat ini sebagai isu atau masalah di dalam suratnya? Saudara, di dalam Yakobus 5 ayat 1, Yakobus mengatakan bahwa jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Perhatikan di sini saudara, Yakobus tidak menegur orang-orang kaya. Yakobus justru mengecam atau geram terhadap orang-orang kaya yang menaruh nilai utamanya pada kekayaan. Bahkan menjadi egois dan menindas orang-orang yang miskin, saudara. Itulah sebabnya Yakobus memanggil mereka untuk menangis dan meratap, yang di dalam bahasa aslinya juga berarti menyesal, saudara. Di sepanjang perjanjian lama, kata menangis dan meratap itu sering kali dikaitkan dengan hari di mana Tuhan datang. Orang-orang kaya ini perlu menyadari, saudara, bahwa kecintaan mereka kepada kekayaan, kecintaan mereka kepada harta itu bisa memiliki konsekuensi yang cukup mengerikan. Penghukuman yang cukup mengerikan. Saudara, hal ini tentu bukan berarti bahwa orang percaya itu menerima pembenaran mereka melalui usaha yang mereka lakukan. Tetapi ketika Allah datang, kecintaan seseorang kepada kekayaan itu bisa jadi membuktikan bahwa orang ini tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Allah. Karena seperti yang kita tahu, orang-orang yang sungguh-sungguh dibenarkan oleh Allah, orang yang sungguh-sungguh dibenarkan atau diselamatkan oleh Allah, itu pasti akan selalu berjuang, akan selalu berusaha untuk mengasihi Allah, untuk menjadikan Allah sebagai nilai utama di dalam kehidupan mereka, lebih dari segalanya. Saudara, ketika kita menempatkan nilai utama kita di dalam kekayaan, di dalam harta, di dalam uang, maka bukan tidak mungkin, saudara, kita bisa jadi menjadi orang yang egois. Kita bisa menjadi orang yang siap untuk melakukan apapun demi keuntungan. Kita bisa menjadi orang yang rela melakukan hal-hal yang kotor atau bahkan tidak takut untuk sikut-menyikut atau menjatuhkan orang lain. Hal ini tentu berbahaya, saudara. Bukan hanya karena ada orang-orang yang akan menerima konsekuensi yang buruk, tetapi juga sekali lagi ini bisa menjadi tanda. Apakah kita sebenarnya sungguh-sungguh serius? Apakah kita sebenarnya sungguh-sungguh tinggal di dalam Allah? Ketika kita melihat anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita akan selalu rindu untuk memegang Injil sebagai nilai utama di dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin kita akan selalu bergumul, kita akan selalu jatuh bangun dengan berbagai macam pergumulan dengan dosa, saudara. Nah, saudara, uang itu tidak pernah memberikan kita nilai. Uang itu tidak pernah memberikan kita makna. Uang itu tidak pernah memberikan kita kepuasan yang sempurna atau yang sejati. Hanya Allah yang dapat memberikan semuanya itu kepada kita. Memiliki uang tentu tidak salah. Begitupun dengan menjadi kaya. Itu pun tidak salah, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah itu menjadi nilai utama di dalam kehidupan kita? Bukan Allah. Nah, saudara, saya berdoa kiranya Tuhan yang selalu menolong kita untuk selalu menjadikan Injil, untuk selalu menjadikan Allah sebagai nilai utama di dalam kehidupan kita. Bukan kekayaan, bukan harta, bukan uang, saudara. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk merenungkan firman ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.